Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, pembelajaran 2. Kemarin anak-anak kan sudah belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Sekarang kita akan berlanjut ke pembelajaran 1. Di pembelajaran 1, anak-anak akan belajar tentang 1. Melafalkan ungkapan penolakan. 2. Mengenal bahan alam. 3. Jumlah dan selisih dua bilangan. Pengertian dari penolakan. Kalimat penolakan adalah ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan penolakan atau penolakan terhadap suatu ide, keputusan, atau pendapat orang lain. Ciri-cirinya yaitu, misalnya, untuk menolak ajakan atau perintah. Ungkapan penolakan diucapkan dengan bahasa yang santun. Contohnya, maaf Jaka, kita tidak boleh membuang sampah di selokan. Selanjutnya, bahan alam. Bahan alam termasuk yaitu 1. Ranting, 2. Biji-bijian, 3. Dedaunan. Dilihat contohnya, itu terdapat gambar ikan yang ditempelkan dengan dedaunan kering. Selanjutnya kita mengenal jumlah dua bilangan. Di situ terdapat contoh. Ibu bacakan ya. Setelah bekerja bakti, warga masyarakat akan makan bersama. Ayu membantu menyiapkan makanan. Ayu juga membantu menyiapkan alat untuk makan. Ada 135 piring yang sudah dilap. Ada 128 piring yang belum dilap. Dapatkah kamu menghitung jumlah piring keseluruhan? Jadi yang ditanyakan jumlah. Kalau jumlah berarti ditambah. Cara pengerjaannya ada dua, dengan cara bersusun panjang dan dengan cara bersusun pendek. 135 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 5. Kemudian ditambahkan dengan 128, dijabarkan menjadi 100, ditambah 20, ditambah 8. Jadi kita menghitungnya dari belakang terlebih dahulu. 5 ditambah 8 sama dengan 13. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Kemudian berlanjut lagi, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Di depannya lagi, 0 ditambah 0 hasilnya 0. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi 200. Selanjutnya, di bawahnya 200 ditambah 50 ditambah 10 tambah 3. 10 tambah 3 dari mana? Dari 13. 13 dijabarkan terlebih dahulu. Kemudian dijumlahkan. 200 tetap 200, ditambah 50 ditambah 10. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 5 ditambah 1 hasilnya 6. Jadi hasilnya 60. Ditambah 3. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 263. Itu dengan cara bersusun panjang. Selanjutnya kita akan mengenalkan penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Sama, yaitu 135 ditambah 128. Dihitung dari belakang terlebih dahulu. 5 ditambah 8, hasilnya 13. Ditulis 3, menyimpan 1 di atas 3. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya 4. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian berlanjut lagi,
ke 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi hasilnya 263. Satuannya mana? Satuannya yang belakang sendiri, yaitu 3. 5 ditambah 8 hasilnya 13, ditulis 3. Kemudian di tengah namanya apa? Puluhan. Puluhannya ada 1. 1 dari mana? Dari 13 tadi, ditulis 1. Menyimpan 1. Ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 6. Ratusannya yang mana? Ratusannya yang depan sendiri, yaitu 1 ditambah 1 hasilnya 2, ditulis 2. Jadi hasilnya 263. Kemudian kita mengenal selisih. Bagaimana cara menentukan selisih? Selisih itu berarti dikurangi. Selisih dari bilangan 135 dan 128. Selisih artinya bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Dilihat itu, ada 2 pengerjaannya. Ada dengan cara bersusun panjang, ada cara dengan bersusun pendek. Bersusun panjang dilihat 135 dijabarkan dulu. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 5. Jadi sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 15. Kemudian lagi 128 dijabarkan dulu. 100 ditambah 20 ditambah 8. Kemudian dikurangi 15 dikurangi 8. Dihitung. Hasilnya 7. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. 100 dikurangi 100 hasilnya 0. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 7 hasilnya 7. Kemudian kita berlanjut ke bersusun pendek. 5 dikurangi 8 tidak bisa. Berarti harus meminjam di 3. 3-nya dipinjam 1. Jadi berapa? 2. Kemudian 5 pinjam 1 hasilnya 15. 15 dikurangi 8 hasilnya 7. Kemudian tadi 3 dipinjam 1 menjadi 2. Jadi 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Kemudian 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Jadi penjelasannya satuannya tadi 5 dikurangi 8 tidak bisa, berarti pinjam 1 puluhan di depannya sehingga 10 ditambah 5 dikurangi 8 hasilnya 7. Puluhannya yaitu 3, tadi dipinjam 1, sisanya 2. Jadi 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Kemudian berlanjut ratusan. Ratusannya yang di depan sendiri yaitu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi selisih bilangan 135 dan 128 adalah 7. Selanjutnya berlanjut ke pembelajaran 2. Menuliskan ungkapan penolakan. Perhatikan percakapan Ayu dan teman-teman. Ayo kita membantu ibu-ibu menyiapkan makanan. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa membantu mengelap piring dan gelas. Oke Ayu. Rehan, maaf aku tidak bisa ikut. Aku harus menjaga adik di rumah. Ebo, maaf aku juga tidak bisa ikut. Aku harus ke gereja untuk beribadah teman-teman. Ayu dan Jaka, tidak apa-apa Rehan, Ebo. Rehan dan Ebo, terima kasih. Jadi di situ kalimat penolakan yang diucapkan siapa anak-anak? Diucapkan Rehan dan Ebo. Rehan alasannya tidak bisa karena harus menjaga adik di rumah. Kalau Ebo harus ke gereja untuk beribadah. Itu dimaksud yaitu kalimat penolakan atau ungkapan penolakan. Selanjutnya, contoh perilaku sila pertama. Apa bunyinya? Yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Contoh perilakunya yaitu nomor 1. Berdoa sebelum dan setelah berkegiatan. 2. Menghargai tetangga yang berbeda agama.
Jadi seandainya kita agama Islam, tetangga kita ada yang agama Kristen, jadi kita harus saling menghargai, menghormati. Ketiga, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Keempat, melaksanakan kegiatan ibadah dengan tepat waktu. Jadi tidak boleh mengulur-ngulur waktu. Seandainya waktu azan kita harus segera beribadah. Tidak boleh menunggu terlalu lama. Kelima, menghormati tetangga yang sedang beribadah. Jadi seandainya tetangga kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Jadi harus menghormati, tidak boleh ramai sendiri. Terima kasih, sekian dari Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Selasa.